Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita bisa menghirup udara dengan segar, bisa menjalankan aktivitas dengan mudah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita persembahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman saat ini. Pada malam yang istimewa ini, saya akan memberikan informasi tentang religi. Bertepatan pada tanggal 8 April 2020, bahwasannya pada 8 April 2020 adalah bulan yang istimewa. Apabila Anda semua mengetahuinya, bahwa pada bulan Sya'ban ini atau bulan nisfu Sya'ban ini adalah bulan yang paling istimewa. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan. Baiklah, sebelum kita membahas nisfu Sya'ban lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nisfu Sya'ban itu adalah bulan dalam Islam, disebutnya adalah bulan Sya'ban, atau lebih tepatnya tanggal 15 pada bulan Sya'ban disebutnya adalah malam nisfu Sya'ban yang terjadi pada pukul ba'da maghrib ataupun saat maghrib. Nah, tradisi orang-orang dari zaman dahulu sampai sekarang, tradisi yang positif biasanya melakukan pengajian seperti membaca surah Yasin 3 kali. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu tidak wajib, ada yang mengatakan malah bid'ah. Katanya dalam Islam Rasul tidak mengajarkan. Tapi selama dilakukan adalah hal positif, pengajian, kita laksanakan saja selama itu baik. Biarkan orang lain mengatakan itu sunnah, mengatakan itu tidak wajib, pokoknya bid'ah di luar ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya pada bulan yang istimewa ini, bulan nisfu Sya'ban, yang terjadi pada 8 April 2020, atau lebih tepatnya tadi ya, pada saat maghrib atau pada maghrib melaksanakannya, ada hal-hal istimewa, amalan-amalan istimewa yang perlu dilakukan
yang dianjurkan bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya. Ada 3 amalan yang apabila dikerjakan maka akan diijabah ibadah tersebut. Apa sajakah ibadah yang dianjurkan dan pasti diijabah ibadahnya, pasti dikabul dari aktivitas ibadah tersebut? Yang pertama adalah melakukan sholat. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Baiklah, langsung saja yang pertama. Sholat apa saja yang dilakukan, yang dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Salah satu yang dilakukan sholat qiyamul lail. Selanjutnya sholat tahajud dan ditutup sama sholat witir 1 rakaat. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, mengapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang paling mudah adalah dalam sehari-hari kita dengan membaca Al-Quran, dengan mengingatnya. Nah, makanya kenapa orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengingat Allah pasti akan lebih tenang hatinya. Oleh sebab itu, supaya hati kita tenang, jiwa kita tenang, urusannya menjadi mudah untuk segalanya, tak lain dan tak bukan adalah kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah melalui ayat suci Al-Quran. Nah, makanya kenapa tradisi orang-orang dulu sampai sekarang, biasa yang penganut Ahlussunnah wal Jamaah pasti melakukan pembacaan surah Yasin 3 kali atau zikir istighfar. Ini ya, selama positif laksanakan saja. Biar saja orang yang tidak suka mengatakan apapun, kita laksanakan saja dan pasti berpahala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita melakukan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mengapa kita harus banyak-banyak beristighfar? Istighfar astagfirullahaladzim adalah artinya aku mohon kepada Allah yang Maha Agung dari dosa-dosa yang diperbuat. Ya, ini seperti itu. Intinya pasti manusia akan melakukan hilaf, kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu, di malam yang istimewa ini, di bulan yang istimewa ini, yang sangat istimewa sebelum bulan suci Ramadan, malam nisfu Syaban, kita harus banyak melakukan hal-hal yang kebaikan, hal-hal positif, supaya bernilai ibadah, bernilai pahala semuanya. Oh ya, selanjutnya jangan lupa di-add channel saya, yaitu Milenia Beraksi. Mudah-mudahan dari konten tentang nisfu Syaban bermanfaat untuk yang menyaksikannya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan nisfu Syaban tahun yang akan datang dan sudah siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang sangat ditunggu-tunggu selama 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.